Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan tentu saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyuguhkan satu uraian masih dari Profesor Dr. Nurholis Majid yang dimuat di dalam buku Ensiklopedia Nurholis Majid di jilid keempat yang disunting oleh Budi Munawar Rahman. Saudara sekalian, kebetulan kita saat ini memasuki bulan Rajab dan tidak lama lagi, kurang lebih 2 bulan lah ke depan. Setelah bulan Rajab ini kita akan memasuki bulan Sa'ban, dan setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu ingatan kita akan selalu terkait dengan junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangannya, bagaimana derita yang dia harus alami dalam rangka untuk mengemban tugas dan amanah dari Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, untuk flashback sedikit ke belakang tentang bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan, melaksanakan tugas dakwah di tengah-tengah masyarakat kafir yang menolaknya. Oleh karena itu, di dalam kali ini kita pilihkan tema tentang Cak Nur, ya. Dr. Nurholis Majid mengangkat satu tema di dalam buku ini tentang tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang dimaksud di sini adalah tahun kesedihan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan syariat atau amanah yang dipikulkan atau diberikan dari Allah kepadanya, yaitu Al-Islam. Saudara sekalian, kita langsung saja membacakan apa yang diuraikan oleh Cak Nur ini. Telah lewat lebih dari 10 tahun Nabi berjuang menegakkan kebenaran di Makkah. Namun hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Nabi justru mengalami lebih banyak kesulitan karena kematian istri beliau, Khadijah, yang selama ini mendukung dan memberanikan beliau dengan amat setia. Setelah itu wafat pula paman beliau Abu Talib atau ayah Ali bin Abi Talib, yang kelak menjadi menantu beliau dan terpilih sebagai khalifah keempat. Maksudnya Ali bin Abi Talib, ya. Sebagai tokoh besar klannya, Abu Talib dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab melindungi Nabi SAW, seorang anggota klan dan kemenakannya, dari serangan orang-orang kafir Makkah. Karena wibawahnya, perlindungan itu sangat efektif, dan untuk selama ini Nabi merasa aman dengan gangguan yang tidak berarti. Kematian Khadijah dan Abu Talib membuat tahun ke-10 dari kenabian menjadi tahun yang amat sulit bagi Nabi. Maka disebut tahun kesedihan. Kini jalan terbuka lebar bagi kaum kafir Makkah untuk menyiksa Nabi dan menghalangi tugas suci beliau. Suatu saat misalnya Nabi masuk ke rumah dengan kepala beliau penuh pasir akibat ulah orang Quraisy yang dungu. Salah seorang putri beliau menolong Nabi membersihkan kepalanya dari pasir sambil menangis. Nabi menasihatinya, "Janganlah engkau menangis, wahai anakku, sebab Allah akan melindungi ayahmu." Beliau juga mengatakan, orang Quraisy tidak dapat berbuat sesuatu yang tidak aku sukai sampai meninggalnya Abu Talib. Karena merasakan kerasnya perlawanan kaum Quraisy Makkah, Nabi SAW mencoba menyampaikan seruan suci beliau keluar kota
yaitu di Taif. Taif merupakan kota pilihan yang wajar. Selain jaraknya tidak begitu jauh dari Mekkah, kota ini menduduki tempat kedua terpenting dalam jajaran kota-kota di Hijaz atau di negeri Arab atau Jazirah Arab. Karena terletak di pegunungan dengan udara yang segar dan tanah yang subur, Taif menjadi tempat peristirahatan para saudagar kaya dari Mekkah dengan villa-villa dan kebun-kebun yang indah. Ya, kalau kita bandingkan kita sekarang misalnya di Indonesia atau di Jakarta dan seputarnya, kira-kira Taif itu seperti Bogor lah. Bogornya Jakarta. Taif menjadi tempat peristirahatan para saudagar kaya dari Makkah dengan villa-villa dan kebun-kebun yang indah. Disertai oleh Zaid ibnu Harithah, Nabi datang ke kota itu dan menyampaikan seruan beliau. Tetapi sama dengan di Mekkah, Nabi menjumpai penolakan dari perlawanan dan perlawanan yang keras dari penduduk Taif. Atas hasutan tokoh mereka, penduduk Taif beramai-ramai menghalau Nabi dan Zaid sambil melempari keduanya dengan batu. Dalam keadaan luka parah, Nabi dan Zaid meninggalkan Taif. Beliau berdua sedikit tertolong oleh kebaikan dua orang pemilik kebun di luar kota yang melihat Nabi dan Zaid yang menderita berat itu berteduh di bawah sebuah pohon di kebun mereka. Kedua orang itu ialah Utbah dan Suaibah dari Mekkah dan seperti Nabi sendiri keturunan kedua orang itu ada keturunan Abdul Manaf. Dari mereka menyaksikan perlakuan penduduk Taif kepada Nabi dan Zaid dan merasa iba kepada keduanya ini. Mereka suruh salah seorang budak mereka bernama Addas membawa setandan anggur untuk ditawarkan kepada Nabi dan Zaid. Ketika Nabi menerima anggur itu dan hendak memakannya, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar bacaan itu, Addas mengatakan, kata-kata itu bukannya biasanya diucapkan orang di negeri ini. Lalu Nabi balik bertanya kepada Addas, dari negeri mana kamu? Dan apa agamamu? Dijawab oleh Addas, aku seorang Nasrani dan aku datang dari Ninive. Disahut oleh Nabi, dari kota tempat orang yang benar, Yunus putra Matta. Addas bertanya, dari mana Tuhan mengetahui tentang Yunus putra Matta? Nabi menjawab, ia adalah saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku adalah seorang nabi. Lalu Addas membungkukkan badan kepada Nabi, mencium kepala Nabi, tangan dan kaki Nabi. Kedua pemilik kebun itu menyaksikan dari jauh tingkah laku Addas, budak mereka. Ketika kembali, Addas ditanya, hati-hati Addas, apa yang membuatmu mencium kepala, tangan dan kaki orang itu? Ia menjawab, Tuan, tidak ada di muka bumi ini yang lebih baik daripada orang itu. Ia telah bercerita kepadaku tentang sesuatu yang hanya seorang nabi yang tahu. Kedua juragan itu berkata, hati-hati kau Addas. Janganlah kau biarkan orang itu membelokkan engkau dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya. Nabi kembali ke Makkah dengan perasaan tidak menentu tentang nasib beliau berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Karena beliau kini tidak lagi memiliki tokoh-tokoh pelindung dan pembela. Karena itu beliau tidak langsung pulang ke rumah di kota, melainkan singgah di Gua Hira, tempat beliau dahulu berkhalwat atau menyepi. Dari sana beliau mengirim utusan untuk meminta perlindungan beberapa tokoh Quraisy sehingga beliau aman masuk kembali ke rumah. Namun usaha itu tanpa hasil. Kemudian beliau ingat seorang tokoh Quraisy yang bernama Mut'im ibnu Adi, pemimpin klan Naufal yang cukup berwibawa dan baik hati.
Beliau meminta kepadanya jaminan perlindungan untuk masuk kota. Dan Mut'im menyetujuinya. Mut'im memanggil semua anak laki-laki dan kemanakannya, melengkapi mereka dengan senjata dan baju perang. Dengan jaminan perlindungan oleh Mut'im dan anak-anaknya ini, Nabi SAW bersama Zaid pun memasuki kota. Ketika beliau sampai di Ka'bah, Mut'im berdiri tegak di atas ontahnya. Dan dengan suara sekeras-kerasnya berseru, "Wahai kaum Quraisy, aku telah berjanji untuk memberi perlindungan kepada Muhammad. Karena itu janganlah ada orang pun yang mengganggunya." Abu Jahal bertanya, apakah mereka Mut'im dan kelompoknya telah menjadi pengikut Muhammad? Mereka menjawab, kami hanya memberinya perlindungan. Mendengar itu, klan Bani Makhzum hanya dapat berkata, orang yang kami lindungi akan kami beri pula perlindungan. Dengan begitu Nabi pun aman dan beliau dapat kembali pulang ke rumah. Berada di Makkah kembali, Nabi hidup kesepian. Beliau berdoa kepada Tuhan tentang siapa yang sebaiknya hendak beliau nikahi. Tidak lama malaikat Jibril datang dengan membawa selembar kain sutra yang padanya tertera potret Aisyah, putri Abu Bakar, sahabat beliau yang paling setia. Tapi Aisyah saat itu baru berumur 10 tahun, sementara Nabi telah berumur lebih dari 50 tahun. Lagi pula Abu Bakar telah menjanjikan Aisyah untuk dijodohkan dengan Jubair, anak dari Mut'im. Karena itu terhadap Jibril Nabi hanya berkata, kalau memang Allah menghendaki tentu akan terjadi. Tetapi beberapa hari sesudah itu Nabi melihat dalam mimpi datangnya Jibril membawa lembaran sutra yang sama, dan beliau meminta kepadanya untuk ditunjukkan isinya. Ketika disimpak, tampak lagi gambar Aisyah. Dan sekali lagi Nabi hanya berkata, kalau ini kehendak Allah, tentu akan terlaksana. Meskipun telah mendapatkan isyarat dari Jibril, Nabi tidak segera menikahi Aisyah. Bahkan beliau tidak menyampaikan isyarat Jibril itu kepada siapapun, termasuk kepada Abu Bakar. Tapi kemudian datang peneguhan yang ketiga, bahwa beliau harus menikahi Aisyah. Kali ini dari seorang wanita bernama Khawlah, istri Utsman ibnu Maz'un, seorang sahabat Nabi yang amat saleh dan banyak beribadah, lagi pula kaya raya. Wanita itu banyak memerhatikan keperluan Nabi sepeninggal Khadijah. Ketika Nabi bertanya kepadanya tentang siapa wanita yang sebaiknya beliau nikahi, Khawlah menjawab, Aisyah putri Abu Bakar atau Saudah putri Jam'ah. Saudah adalah seorang janda berusia sekitar 30 tahun. Suaminya Sakran adalah seorang sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, Abysinia atau Ethiopia, namun wafat tidak lama setelah kembali ke Makkah. Nabi meminta kepada Khawlah untuk mengatur perkawinan beliau dengan kedua wanita yang disebutkan itu, Aisyah dan Saudah. Saudah dengan senang hati menerima lamaran Nabi dan memilih iparnya, Hatib, juga seorang sahabat Nabi yang baru kembali dari hijrahnya ke Habasyah, sebagai pihak yang mengawinkannya dengan Nabi. Sementara itu Abu Bakar mendekati Mut'im, memintanya untuk membatalkan rencana perkawinan Aisyah dengan anaknya, Jubair. Mut'im menerima dan setelah beberapa bulan Aisyah pun dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakar, kepada Nabi SAW tanpa kehadiran Aisyah sendiri. Nabi tidak segera hidup berumah tangga dengan Aisyah, kecuali bertahun-tahun setelah pernikahan resmi beliau, yaitu kelak di Medina setelah hijrah. Para ulama mengatakan bahwa perkawinan Nabi dengan Aisyah sebagaimana terlihat dari
ikut campurnya Jibril sesungguhnya adalah rencana ilahi. Karena Aisyah masih sangat muda dan dengan begitu sesuai dengan takdirnya dia akan hidup lama setelah Nabi sendiri wafat. Sehingga akan ada sumber hidup untuk mengetahui detail kehidupan privat Nabi yang perlu diketahui kaum beriman untuk diteladani. Yang terjadi memang demikian. Aisyah hidup cukup lama setelah Nabi dan memerankan diri sebagai guru kaum beriman, khususnya berkenaan dengan kehidupan pribadi Nabi untuk dicontoh orang banyak. Terutama di bidang itu, yakni Aisyah adalah perawi hadis yang kaya dan subur. Sementara itu, Nabi meneruskan perjuangan beliau menyampaikan seruan suci Islam kepada suku-suku sekitar Makkah dan di Arabia, seperti suku-suku atau klan-klan Bani Muharram, Farazah, Ghassan, Marrah, Hanifah, Suldim, Abs, Kindah, Kalb, Harits, Azrah, Hazuramah, dan lain-lain sebagainya. Namun semua usaha itu berlalu tanpa hasil yang memadai. Dalam keadaan serba sulit itu, peristiwa kecil terjadi menyangkut Abu Bakar. Ia mendirikan sebuah musala kecil di sebelah rumahnya di mana ia sembahyang dan membaca Al-Quran. Musala itu tanpa atap dan dinding yang mengelilinginya pun tidak terlalu tinggi, sehingga mudah dilongok orang dari luar. Ini rupanya menggusarkan hati kaum kafir Makkah, karena orang yang kebetulan lewat di dekat musala itu dan melongoknya, sehingga sering tertarik oleh ibadah Abu Bakar, lebih-lebih oleh ayat-ayat suci yang dibacanya. Tak sedikit dari mereka yang kemudian menyatakan diri menerima Islam. Maka kaum kafir Makkah mengutus Ibnu al-Dugunnah meminta Abu Bakar untuk membongkar musallahnya atau membuatnya bangunan tertutup sama sekali sehingga tidak menarik perhatian orang luar. Abu Bakar dengan tegas menolak dan mengancam untuk membatalkan perjanjian damai dengan Ibnu ad-Dugunnah sambil menyatakan, "Cukup bagi saya perlindungan dari Allah." Persis pada hari itu pula Nabi SAW memberitahu Abu Bakar dan para sahabat yang lain, "Aku telah diberitahu tempat hijrah kalian. Aku melihat tanah dengan pengairan yang cukup, kaya dengan pohon-pohon kurma, terletak di antara dua alur batu-batu hitam. Yang digambarkan Nabi itu tidak lain adalah Yastrib atau Medina, kota oase." Saudara-saudara sekalian, itulah keterangan singkat dari Profesor Nurholis Majid berkaitan dengan hari-hari kesedihan atau tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi SAW dalam menyiarkan Islam di kota Makkah dan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa meninggalnya istrinya Khadijah, kemudian meninggalnya pamannya Abu Talib, sehingga setelah meninggal kedua tokoh ini, Nabi seakan merasa kesepian, bahkan ancaman dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi dalam menjalankan bisnisnya semakin meningkat. Dan tentunya setelah itu kita tahu bahwa lama setelah itu Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat dari Cak Nur tentang tahun-tahun yang berat dialami oleh Rasulullah yang sepintas tadi kita sudah menyampaikannya. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.